Kemudian berikutnya adalah saya salut kepada Ibu Ruri Septiana ya. Secara umum atau secara keseluruhan PDN-nya sudah cukup baik. Tapi kalau boleh saya sarankan sedikit saja. Kalau Ibu sangat terpaksa menggunakan bahasa Aceh di kelas, gunakanlah pada pilihan-pilihan kata tertentu yang memang tidak dimengerti oleh anak. Sebab dalam struktur hukuman dulu wajib mengajar dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, alih kodenya boleh, tapi pada kosakata tertentu yang memang terpaksa sekali. Istilah-istilah yang tidak bisa dipahami anak. Tapi kalau boleh secara kedua saya lihat SD Jatung dan Tanu Tampak memang agak sedikit mendominasi menggunakan bahasa daerah. Nah, khusus yang ketiga, untuk terinternalisasi nilai-nilai nasional ini sedikit akan terganggu. Kita berharap di semua bangsa ini bisa menggunakan bahasa daerah dengan baik, sekaligus tentu bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan berikutnya, waktu yang digunakan untuk bagian pendahuluan saya katakan kemarin adalah 10 menit. Ini ada yang mencapai angka 15 menit lebih. Kalau lebih, maka kemampuan skema atau menunjukkan informasi di pendahuluan ini, bagaimana kata Pak Amri tadi harus ada persepsi, lalu berdoa. Ya kan, kenapa harus ada persepsi? Bahwa selalu pengetahuan itu dibangun kepada peserta didik melalui pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. Jadi persepsi ini sebagai landasan pijakan untuk mengembangkan pengetahuan lebih lanjut kepada skemata peserta didik. Jadi tanpa dilakukan persepsi, kita tidak tahu di mana dasar kita memulai sebuah pengetahuan baru. Jadi persepsi merupakan satu hal yang esensial yang harus dilakukan oleh kakak guru. Dan terakhir, waktu untuk penutup saya pikir sudah cukup baik, yaitu ukurannya 15 menit. Dan kemarin setelah dibagi RPP contoh diberikan oleh Pak Hadi, saya juga membagikan, lalu di sana juga sudah saya tampilkan hitung waktu yang digunakan baik pendahuluan kegiatan inti maupun kegiatan produksi. Kemudian terakhir barangkali di SD Jatung ini mengajar ada yang tidak sesuai dengan RPP. Ini saya mohon maaf, di RPP-nya lain ditulis, lalu yang dijelaskan kepada murid itu tentang teknik menulis huruf, yaitu sebulan tidak perlu saya lanjutkan, tapi itu RPP adalah semacam kompas skenario. Kalau kata Pak Adi, itulah skenario kita. Dan berdasarkan RPP itulah kita sampaikan materi. Terakhir, tidak membaca doa, tidak mengabsensi siswa, tidak menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian tidak memberikan atau menjelaskan waktu yang harus digunakan oleh para siswa. Terakhir sekali, Ibu Eka Suryani dan Pak Baktiar, secara khusus saya salut bahwa pada prinsipnya sudah cukup baik. Dan kepada Pak Baktiar boleh saya sarankan, kalau memang di RTP-nya katakanlah pasti selanjutnya ditulis tema, maka di RTP-nya juga ditulis tema, ya kan? Dan titip salam dulu kamu pada Pak Baktiar, beliau hapus kepada Bapak. Terima kasih ya.